Bab 617. Siapa yang berada di belakangnya? Ada tatapan dingin yang terlihat di mata Kevin. Pada jarak sedekat itu, dia bisa melihat dengan jelas beberapa petunjuk. Nona Hadid, aku hanya ingin melihat kondisi anak itu dan aku tidak bilang bahwa aku akan melakukan tes DNA lagi. Apa yang membuatmu begitu khawatir? Atau kamu takut tuan muda ketiga akan melakukan tes DNA lagi? Bella mengepalkan tangannya, menekan kukunya ke telapak tangannya, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ethan adalah anak dari tuan muda ketiga. Tidak peduli seberapa banyak tes DNA yang dilakukan. Aku tidak takut tuh, hanya saja kamu keterlaluan. Sudah jelas bahwa hasil tes DNA sudah keluar, tapi kamu masih berulang kali membuat alasan karena menolak kehadiran Ethan. Ethan juga anakku dan psikologinya lebih sensitif daripada anak-anak lain. Seberapa jauh kalian mau menyakitinya dengan melakukan ini? Pernahkah kamu memikirkannya? Dia sangat marah. Nona Bella, kalau kamu mau anak ini diterima di keluarga Okto, kamu harus mendengarku. Kata Kevin dingin. Kevin, kamu, mendengar itu, Vito terdiam. Apakah Kevin di sini untuk membantunya atau tidak? Jika anak ini diterima di rumah keluarga Okto, maka dia dan Albert. Diam, Ezra menghentikannya dengan suara dingin. Bella sedikit goyah, seolah sedang merenungkan kebenaran dari kata-kata Kevin. Setelah lama terdiam, dia hanya berkata, Ethan dengarkan dokter. Meskipun Ethan terlihat tidak mau, dia masih mendengarkan perkataan Bella dan melakukan apa yang Kevin perintahkan. Tapi Bella yang berdiri di sampingnya, melihat serangkaian pemeriksaan yang Kevin lakukan pada Ethan dan sudah jelas bahwa dia sedang memeriksa apakah dia akan menyadarinya. Setelah beberapa menit, Kevin melepas sarung tangan medisnya dan duduk kembali di sofa, kakinya terlipat dengan anggun. Dia bersandar dengan lesu, menatap Bella yang sedikit pucat dan bingung. Nona Bella, aku agak ragu, jadi bisakah kamu menjawabku? Jantung Bella berdetak sangat cepat dan dia sangat gelisah. Apakah pria ini menemukan sesuatu? Hei, Nona Bella. Ketika Kevin melihatnya tidak berbicara, ia pun berteriak lagi. Bella tersadar kembali dan dengan hati-hati bertanya, apakah dokter punya pertanyaan? Aku cuma mau tahu, karena Ethan adalah anak tuan muda ketiga. Kenapa Nona Bella harus membuat anak itu menjalani operasi plastik supaya terlihat agak mirip dengan tuan muda ketiga? Kevin mengatakan hal yang memojokkannya dengan dingin dan tenang. Operasi plastik, semua orang yang ada di ruang tamu terkejut saat mendengar ini. Wajah Bella berubah pucat seolah-olah darah di tubuhnya langsung membeku. Benar saja, pria ini telah menyadarinya. Kevin terus bertanya, Nona Bella, apakah aku boleh curiga kalau anak ini bukanlah anak tuan muda ketiga? Anak ini adalah anak tuan muda ketiga, Bella menjawab dengan berteriak. Keluarga Okto sudah melakukan tes DNA 2 kali dan kedua tes itu membuktikan bahwa dia adalah anak dari tuan muda ketiga. Kalau gitu jelaskan, kenapa kamu ingin membuat anak ini terlihat mirip dengan tuan muda ketiga? Kevin terus bertanya dengan agresif. Itu, Bella panik dan dengan cepat menjadi tenang. Aku melihat bahwa Ethan tidak mirip dengan tuan muda ketiga dan aku ingin tuan muda ketiga menyukai Ethan, lalu aku mengoperasinya. Begitukah? Kevin bertanya sambil berpikir dan setelah terdiam, ia berkata dengan tegas. Tapi aku curiga kalau anak ini bukanlah anak tuan muda ketiga. Kamu, sekarang aku bisa melihat bahwa keluarga Oktomu tidak mau mengakui bahwa Ethan adalah anak dari keluarga Okto dan mereka sengaja membawaku dan Ethan untuk memainkan sandiwara ini. Bella menggertakkan giginya dan berkata dengan kemarahan dan benci. Karena kamu sangat tidak mau mengakui Ethan, maka aku anggap bahwa kamu telah secara sukarela menyerahkan hak asuh Ethan dan kamu tidak akan pernah bisa kenal Ethan lagi di masa depan. Ethan, ayo pergi, berhenti, Ezra berkata dengan suara dingin, jangan pergi sampai masalahnya selesai. Ketika dia mendengar bahwa Bella telah membuat anak itu menjalani operasi plastik, dia merasa bahwa segala sesuatunya akan jadi lebih rumit.
Ezra tidak mengerti masalah medis, tapi karena Kevin telah memberitahu apa yang ia lihat, dia yakin Kevin tidak akan mengatakan hal yang belum pasti. Ketika ia mengucapkan itu, kepala pelayan dan beberapa pelayan lainnya menghalangi jalan Bella dan putranya. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu ingin membunuhku bahkan jika kamu tidak mau mengakui anak itu? Bella ketakutan dan suaranya bergetar. Kevin berdiri dari sofa dan berjalan dengan tenang ke depan Bella. Membunuh, Nona Bella terlalu banyak nonton drama TV. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir, aku hanya ingin anak ini menjalani tes DNA lagi dengan tuan muda ketiga." Saat dia berbicara, tangannya sudah mencabut beberapa helai rambut dari kepala Ethan. Bella terkejut dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Segera setelah itu, ia merasa kulit kepalanya nyeri dan melihat bahwa tangan Kevin sudah mencabut beberapa helai rambutnya. Aku juga ragu apakah kamu ibu dari anak itu atau bukan. Bibir Kevin melengkung, tapi senyumnya tidak terlihat tulus. Bella bergegas ke depan, mencoba merebut rambutnya kembali tetapi Kevin menghindarinya. Kamu bisa antar ibu dan ini pergi. Kalian terlalu berlebihan. Bahkan jika kalian tidak mau mengakui anak ini, tetapi kalian ingin melakukan tes DNA lagi untuk menyangkal anak ini. Kalian terlalu jahat. Bella mengutuk dan diseret secara paksa oleh 2 atau 3 pelayan. Vito sudah tidak bisa menahan keraguan yang ada di hatinya sejak lama. Begitu Bella dan anak itu pergi, dia segera bertanya dengan penuh semangat. Kevin, kamu bilang bahwa dia bukan anakku, kita akan tahu saat tes DNA-nya keluar. Kevin menggelengkan kepalanya pelan. Sebelum ada bukti, dia tidak berani banyak bicara. Aku akan minta seseorang mengirim sampel DNA ini untuk diidentifikasi, kata Vito dengan semangat dan segera mengambil ponselnya untuk menelepon. Jangan, tes DNA kali ini akan dilakukan oleh Kevin sendiri. Ezra menghentikannya. Sejak dia mendengar bahwa Kevin mengatakan bahwa anak itu sengaja melakukan operasi plastik supaya terlihat mirip dengan adik ketiga, dia samar-samar bisa menebak sesuatu. Jika anak itu adalah anak adik ketiga, Bella tidak perlu melakukan upaya ekstra untuk mengoperasi plastik anak itu. Dari operasi plastik anak itu, sudah terlihat bahwa pihak lain sudah merencanakannya sejak lama dan khawatir kalau dokter yang melakukan tes DNA sudah disuap. Tes DNA sebelumnya dilakukan di rumah sakit yang mereka kira bisa dipercaya. Jadi tidak pernah memikirkan kemungkinan dokter disuap. Takutnya semua ini bukan hanya dilakukan oleh Bella sendirian. Tuan muda kedua ternyata yang memahami aku. Kevin tersenyum acuh tak acuh. Ekspresi Ezra membeku dan dia mengeluarkan ponselnya lalu menelepon. Dia menyuruh sopir untuk mengantarkan Bella dan putranya ke rumah mereka tanpa kesalahan dan kemudian menelepon lagi untuk mengatur agar beberapa orang mengawasi Bella dan tidak membiarkannya melarikan diri. Dia ingin melihat siapa yang berada di belakang Bella. Bab 618, Kota ini mengerikan. Ketika semuanya sudah selesai diatur, Ezra bertanya, "Kok bisa kamu curiga kalau anak itu bukan anak tuan muda ketiga?" Kevin berada di kota Zaun dan belum pernah bertemu dengan Bella dan putranya. Aku tinggal di lab 2 hari yang lalu dan sedang sibuk melakukan eksperimen. Saat aku melihat berita pagi ini, aku menonton video dan melihat memar di wajah anak itu. Kevin memandangnya dan bertanya, dan berpikir bagaimana Bella menjelaskan mengenai memar di wajah anak itu. Dia sering berada di laboratorium dan lupa untuk tidur juga makan. Berita tentang anak haram Vito keluar pada hari Sabtu dan hari itu sebelum ia melihatnya. Katanya anak itu ada di sekolah, berkelahi dengan anak-anak lain. Vito langsung menjawabnya, "Ya, aku juga melihatnya mengatakan hal yang sama di berita internet." Kevin mengangguk ringan dan mengubah topik pembicaraan. "Dulu aku adalah dokter bedah plastik eksklusif Lucinta Sealer. Sekilas, aku merasa memar di wajah anak itu sepertinya bukan karena berkelahi, malah seperti operasi plastik yang belum sembuh."
Aku berpikir jika anak itu adalah anak tuan muda ketiga, kenapa Bella mengoperasi wajah anaknya? Tapi aku tidak berani menyimpulkan kalau anak itu benar-benar operasi plastik jika melalui video saja. Jadi aku langsung terbang ke kota Leicester. Rangkaian pemeriksaan yang baru saja aku lakukan adalah untuk memastikan apakah anak itu telah menjalani operasi plastik seperti yang aku duga. Ternyata hasilnya tepat seperti dugaanku. Luka anak itu tersembunyi di dalam mulutnya dan aku bisa melihat ada yang aneh dengan mata anak itu. Mungkin karena salah menggunakan pisau dan ada luka tersembunyi di bawah kelopak matanya. Orang di kota ini terlalu mengerikan. Kakek Okto tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan bertanya, "Tuan muda ketiga, apakah baru-baru ini kamu menyinggung seseorang?" Orang yang dimaksud kakek Okto itu bukanlah Bella, karena Bella dan anak itu hanyalah pion yang disuruh oleh orang di belakang layar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa anak itu terlihat seperti tuan muda ketiga karena menjalani operasi plastik. Lagi pula, public speaking Bella sangat sempurna, dan pihak lain mengandalkan anak ini yang terlihat seperti tuan muda ketiga, yang membuat mereka tidak terlalu waspada dan meyakinkan mereka kalau anak ini adalah anak tuan muda ketiga. Pada saat yang sama, pihak lain menyuap orang-orang rumah sakit untuk memalsukan tes DNA. Vito merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Bisa dibilang kota Leicester adalah wilayah keluarga Okto kami. Kami juga punya sebagian saham di rumah sakit tempat tes DNA dan memiliki kerjasama dengan keluarga Okto. Pihak lain bisa menyuap dokter dari rumah sakit dan merencanakan semua ini. Aku tidak. Aku tidak pernah menyinggung pemerintahan begini dalam. Kekuatan orang ini tidak bisa diremehkan. Coba ingat bagaimana beberapa waktu sebelumnya, kakek Okto terus bertanya. Jika tidak baru-baru ini, kemungkinan orang ini disinggung di masa lalu. Seperti kata pepatah, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalaskan dendamnya dalam waktu 10 tahun. Tidak, kurasa itu mungkin balas dendam atas dendam yang sebelumnya. Kevin menyangkal tebakan kakek Okto dan berusaha memecahkan teka-teki. Aku melihat anak itu belum sembuh dari operasi plastik. Seharusnya butuh sekitar 1 bulan setelah operasi, tapi pihak lain tidak bisa sabar menunggu anak itu sembuh dan membiarkan Bella membawa anak yang mirip dengan tuan muda ketiga ke rumah keluarga Okto. Wajah anak itu terluka. Jika kamu membawa anak ini untuk pemeriksaan atau perawatan, mungkin kamu juga akan tahu tentang operasi plastiknya. Tetapi tentu saja mereka bisa memberi suap pada dokter untuk menyembunyikan operasi plastik anak ini. Tetapi ini akan sangat merepotkan. Jika mereka menunggu sampai wajah anak itu sembuh dan datang ke rumah keluarga Okto, risikonya akan jauh lebih kecil. Kevin menganalisis sejenak lalu mengisi kembali cangkirnya dengan teh oolong untuk melegakan dahaganya. Kemudian dia melanjutkan, jadi tampaknya pihak lain sangat ingin memasukkan anak ini ke keluarga Okto dan mengambil resiko. Seharusnya orang itu belum terlalu lama disinggung olehnya. Jika sejak lama tuan muda ketiga menyinggungnya, pihak lain pasti akan punya banyak waktu untuk menjalankan rencananya dengan sempurna. Tapi untuk tujuan apa? Aku tidak bisa menebaknya. Setelah mendengar perkataan Kevin, dua bersaudara Okto dan kakek Okto memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Kok kamu bisa curiga bahwa Bella bukan ibu dari anak itu? Tanya Vito lagi. Tidak perlu Kevin yang menjawab. Ezra sudah berbicara dan mendengus dingin. Anak itu baru berusia sekitar 6 tahun. Ibu kandung macam apa yang begitu kejam dan membiarkan pisau menyayat wajah anak sekecil itu? Bella dan anak itu sama sekali tidak punya ikatan dan tidak dekat. Hubungannya terlihat dipaksakan. Anak itu juga tampaknya sedikit takut padanya. Ezra biasanya sedikit berteriak pada putranya dan Kina pun sudah merasa khawatir dan memarahinya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi Kina terlihat sangat bahagia ketika sedang bersama dengan Clayton dan membuat orang lain yang melihatnya merasa nyaman. Tuan muda kedua ternyata mengamati dengan cermat. Kevin samar-samar tersenyum, setuju dengan analisisnya.
Seharusnya ada banyak kamar kosong di rumah keluarga Okto. Pertama, siapkan dulu laboratorium untukku dan tunggu sampai tes DNA selesai. Pergilah dan siapkan itu. Ia langsung memberitahu Vito tentang peralatan medis yang dia butuhkan dan memintanya untuk mendapatkannya. Ezra melirik jam dan melihat bahwa masih ada waktu sekitar 30 menit sebelum makan malam. Jadi dia naik ke lantai 2 dan berencana memanggil 2 anak kecil juga Kina untuk makan malam. Di dalam kamar, Vito sudah kembali. Kina yang sedang kesakitan dan lemas, ditarik dari tempat tidur dan duduk, sedikit tersenyum pada pria di depannya. Masalahnya hampir selesai. Apa pendapatmu? Ezra mencubit hidungnya dan berkata dengan senyum hangat. Meskipun dia bilang bahwa masalah adik ketiga tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi setelah kejadian ini, berpikir bahwa adik ketiga tidak bisa bersama Albert karena anak ini, tentu saja hatinya tidak merasa tenang. Meski tes DNA belum keluar, tapi entah kenapa Ezra yakin bahwa anak itu bukan anak adik ketiga. Kalau tidak ada anak itu di antara adik ketiga dan Albert, ia yakin mereka akan segera berdamai. Tapi, benarkah? Bagaimana menyelesaikannya? Cepat katakan padaku. Ini salahmu karena menggangguku, jadi aku tidak bisa tahu apa yang terjadi. Kina mendengus dan mencubit pinggang Ezra. Lengan Ezra berada di bawah ketiaknya dan Kina segera memeluknya seperti koala. Kakinya melingkari pinggang Ezra erat-erat dan menggantungkan seluruh tubuhnya padanya. Untuk membuatnya lebih nyaman, Ezra menurunkan telapak tangannya yang besar, mengangkat pinggulnya dan berjalan menuju kamar mandi. Ayo, apa yang terjadi? Desak Kina. Kap, Ezra mencium pipi Kina dengan bibirnya. Ayo buat kesepakatan dulu. Kalau malam ini kamu menemaniku, maka aku akan menceritakannya padamu. Katanya dengan nada yang berbahaya. Kina sangat marah sehingga dia ingin menggigitnya. Ia mendengus. Nanti aku akan tanya langsung pada adik ketiga atau Kevin. Mereka tidak akan berani memberitahumu tanpa seizinku, katanya dengan percaya diri. Ezra, kamu pengganggu, teriaknya marah. Ya, aku pengganggu yang suka menggodamu, si wanita yang baik. Ezra menundukkan kepalanya dan mencium bibir Kina. Setelah beberapa saat, Ezra menceritakan seluruhnya pada Kina tentang apa yang telah terjadi.